Eh, Salam kenal, saya Ari Wijaya. Kegiatan saya sehari-hari mengajar di SMK Dr. Sutomo Surabaya. Ya, saya sangat berterima kasih buat yang sudah hadir, Bapak Ibu guru menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Sani, beliau adalah tutor saya yang di Oracle dulu. Saya bisa seperti ini juga karena motivasi dari beliau. Nah, oke, Bapak Ibu guru, eh, untuk materi pertama kita belajar mengenal dasarnya dulu ya, yaitu eh, CRUD atau database-nya. Jadi semua data yang kita simpan itu kita olah itu dinamakan database ya, itu nanti di CRUD itu nanti. Dan kalau biasanya di web, di aplikasi Android lain itu biasanya mereka memakai database yang berbayar, ID domainnya dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita menggunakan Spreadsheet atau Google Sheet atau bawaan dari Google atau biasa disebut dengan Excel online ya. Nah, biasa disebut dengan Excel online. Oke, saya share dulu ya. Ini dulu. Oke. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya ini. Nah, oke Bapak Ibu, langsung saja ya. Jadi kita punya waktu 1 jam ini cukup untuk CRUD. Kita ambil tema, subtemanya itu CRID ya. Jadi kita menginput data dulu ke database kita. Nah, database kita menggunakan Spreadsheet ya. Kita semua pakai akun Google, semua bawaan dari Google Bapak Ibu. Nah, karena Google ini juga aman buat kita dan nggak mudah terdeteksi atau privasi kita tergantung kitanya ya. Karena ketika kita main di PC maka server Google akun kita itu ada di HP kita ya, ada di HP kita, dia akan memberikan notifikasi kalau ada login ke PC lain dan lain sebagainya dan itu bisa dideteksi. Nah, kita pakai Google ya karena ini juga gratis ya, kita pakai Google Sheet ya, Spreadsheet. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua Spreadsheet ini adalah Excel online ya, Excel online ya di sini. Oke, di sini nah ini bentuknya seperti Excel. Kita kasih nama saja ini data siswa ya. Data siswa. Nah, di data siswa itu ada macam, mungkin ada alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh aja 3 seperti yang kita contohkan kemarin ya, saya upload kemarin aplikasinya di grup Telegram ya. Kita pakai NIS, nama, dan alamat. Nah, di sini kita sheet-nya kita ubah menjadi siswa. Ini ya. Ini ya. Ini sama ini. Oke. Nah, ini adalah database, bisa berapa ribu data di sini ya, dan itu pun kecepatannya juga sangat cepat di sini ya. Nah, setelah itu kita mau bikin sedikit skripnya. Nah, kemarin kita kan hanya belajar membuat aplikasi Android tanpa coding, tapi nanti ya kita belajar CRUD-nya dulu. Ini ada sedikit script ya, nanti script-nya saya berikan ke Bapak Ibu, tinggal copy paste saja. Nanti penjelasannya juga di grup juga bisa ya. Nah, kita masuk ke alat, di sini ada yang namanya editor script ya. Ini juga bawaan dari Google. Ini dinamakan Google Script di sini Bapak Ibu. Ini pakai Java di sini juga ya. Nah, kita tulis saja script siswa. Oke, di sini. Ini semua bisa dilakukan dalam satu akun Google milik Bapak Ibu semua ya. Nah, script. Oke, ya. Ini kita hapus dulu. Ya, ini sudah saya siapkan, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Nah, di sini. Nah. Oke, lalu kita masuk ke sumber daya, ada layanan lanjutan dari Google. Kita aktifkan dulu drive API-nya
Ya, drive API-nya kita on-kan dulu. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah oke, kita publikasikan, terapkan sebagai aplikasi web, ya. Untuk only shape-nya kita ubah menjadi anyone, event, animals di sini ya. Lalu kita deploy. Nah, masukkan akun kita, akun Google kita yang login untuk Speed dan Google Script ini ya. Ini. Lanjutkan. Oke, lalu izinkan. Nah, maka kita akan diberi suatu script di sini ya, deploy-nya ini, hasil deploy-nya. Kita copy, saya paste di sini dulu. Ini ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya perkenalkan platform untuk membuat aplikasi Android kita ya. Kita tidak memakai Android Studio, tidak memakai Visual Code dan lain sebagainya. Ya, karena kedepannya semua adalah serba online ya. Kita membuat Android ini juga secara online. Jadi copyright milik kita sendiri. Kemarin aplikasi yang sudah Bapak Ibu buka kemarin itu tidak ada embel-embel copyright dari platform mana, dari web mana, nggak ada. Itu bisa kita buat sendiri ya. Nah, di sini saya memakai yang namanya platform Kodular, Bapak Ibu. Nah, Kodular ini kurang lebih 90 ini ya, 90% memakai Java. Ya. 90% memakai Java, HTML 1,1%, 4,8% itu JavaScript, CSS 1%. CSS ini nanti ada di item dekorasi ya. Jadi semacam supaya tool-toolnya itu supaya apa namanya, tombol dan button lainnya itu bisa semenarik sebagus mungkin kita kreatifnya. Ada Python 1,5%, ada Scheme 1,4%. Nah, sini ya. Oke, langsung saja kita create application. Kita buat aplikasi di sini. Ini nanti loginnya kita memakai login Google kita, akun kita ya. Nah, langsung kita bikin create project atau buat project baru, kita namakan CRUD aja ya. CRUD sheet. Oke. Next, lalu finish. Maka di sini kita akan dibuatkan suatu rumah Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan ini adalah aplikasi Android ini ya, suatu aplikasi itu adalah suatu rumah. Jadi pertama ketika kita masuk ke rumah kita pasti akan membuka pintu. Nah, ada kunci ya. Jadi siapa pemilik rumah ini? Ya, itu materi di login nanti ya. Tapi di sini kita adalah materi CRUD ya. Create 1 ini saya mau bikin ini ya. Saya aktifkan dulu mirrornya. Oke. Nah, kita mau bikin aplikasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, saya klik back dulu. Nah, di sini ada input data. Ya, input data siswa. Jadi ketika diklik input data siswa ini, maka kita akan memasukkan NIS ya. Kalau belum dimasukkan, maka akan ada notifikasi masukkan NIS seperti itu ya. Oke, kita ke screen 1. Ini adalah screen 1. Kita akan berikan ini adalah kamar 1. Kita mau bikin tombol seperti ini. Oke. Nah, sebelum itu di screen 1 ya, di sini ada nama aplikasinya apa, ikonnya apa ya. Ikonnya apa, mau kita bikin ikonnya sesuai dengan kita. Lalu di sini nah, nanti aplikasi ini bisa di-upload di Play Store juga. Ya, harus ada page name-nya. Intinya adalah alamat untuk
di Play Store-nya nanti ya. Itu. Oke, kita masuk ke layout general. Di sini ada yang namanya horizontal. Ya, horizontal. Kita masukkan saja horizontalnya seperti ini ya. Lalu kita fullkan ini fill parent, height-nya kita buat 20%. Nah, seperti ini. Background-nya bisa kita ganti Bapak Ibu ini sesuai kehendak kita ya, sesuai kita. Nah, seperti ini dan sebagainya. Ininya screen 1 ini bisa kita hilangkan juga. Kita masuk ke screen 1 ya. Title-nya kita hilangkan di sini, title di situ. Pak, kalau warnanya hijau ini kita ganti seperti ini gimana? Seperti warna kuning kemarin ya. Nah, oranye ini ya. Nah, kita masuk ke privasi color di sini ya. Ada navigasi dari ini kan hitam. Kita ubah menjadi red juga bisa atau deep orange aja. Nah, seperti ini. Privasinya juga kita ubah menjadi deep orange sama nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita mau bikin teks ya. Mau bikin teks di sini ya. Ini kalau mau kasih gambar juga bisa, kita bikin tag aja ya. Nah, ada di user interface, di sini ada yang namanya label. Nah, kita di sini. Oke, kita kasih tulisan belajar grup. Oke, kita butuhkan lift-nya kita buat center ya. Font-nya kita buatkan kasih 30. Warna teksnya kita ubah menjadi putih yang white. Nah, supaya bisa ke tengah sini, kita klik horizontal ini ya, kita buat center. Highlight-nya kita buat center juga. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau bikin jarak nih, mau bikin jarak antara ini ya, tulisan ini sama tombolnya ya. Kita masuk ke space ya. Sini di layout ada yang namanya space atau spacing. Kita kasih 30 pixel ya atau px ya. Nah, di sini. Lalu kita kasih lagi yang namanya horizontal adjustment ini. Nah. Oke, ya. Sama kita bikin center, ini juga center, kita kasih 20%. Ya, kasih 20%. Lalu kita masukkan yang namanya button. Masukkan yang namanya button di sini. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Jadi ini ya. Jadi ketika diklik maka akan masuk ke input data siswa. Kita back dulu. Oke, untuk button ini kita kasih 80% aja. Nah, ininya 15%. Atau 9% aja. Oke, warnanya bisa kita ubah ya sesuai kehendak kita. Misal saya mau kasih warna oranye ini ya. Shape-nya juga bisa kita bikin ini nggak lancip ya, berarti agak nyembung gitu. Oke, text box-nya kita ubah aja grid ya, grid 50. Nah, nanti ketika tombol ini diklik, maka dia akan masuk ke menu
input data siswa, ya seperti ini. Ya. Nah, jadi dari screen 1 kita mau masuk ke screen 2. Ini adalah screen 1. Nah, cara menambahkan ke screen 2 adalah dengan add screen, ya. Jadi ini adalah screen create. Oke. Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar ya? Jelas ya? Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, sama seperti screen 1, ini kita hilangkan aja titelnya. Kita hilangkan saja title visible-nya ini ya, seperti ini. Lalu navigasi color-nya juga bisa kita lakukan juga. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Screen 2 adalah kita bikin input data siswa seperti ini. Sama kita mau masukkan di sini ya general horizontal arrangement di sini. Klik, kita fullkan, ya kita bikin 20%, center, ini juga center. Lalu kita bikin label atau tulisan, ya tulisan input data siswa. Nah, sini ini juga center. Nah, di sini juga kita kasih jarak, yaitu spasi ya. Kita kasih jarak spasi tadi 30 px. 30 px. Nah, setelah itu kita ada horizontal, lalu berikutnya kita pilih yang vertikal. Bedanya apa? Kalau bedanya horizontal ini, di sini objeknya kita bisa tambahi seperti ini Bapak Ibu, 1, 2, 3 karena logonya. Tapi kalau vertikal ya seperti aplikasi yang saya demokan kemarin ya, di sini kita bisa bikin objeknya seperti ini, 1, 2, 3 ini. Itu kalau vertikal berarti 1, 2, 3. Kalau horizontal 1, 2, 3 seperti ini. Nah, kita bikin yang vertikal. Kita fullkan semua di sini. Selamat bergabung Pak Tasripin ya. Oke. Nah, kita bikin center, ini juga center. Nah, oke. Lalu yang berikutnya adalah text box. Kita bikin teks seperti ini box ya, text box seperti ini ya. Itu letaknya ada di sini atau kita tulis saja langsung di text box. Teks gitu ya. Nah, text box seperti ini. Kita masukkan ya. Nah, ini oke, kita masukkan. Kita rename dulu text box-nya ini. Ini adalah NIS. NIS. Nah, ini khusus untuk NIS. Oke. Nah, di sini head-nya apa? Head-nya adalah NIS. Head itu seperti ini Bapak Ibu. Tulisan inilah masukkan NIS ya. Jadi kita tulisi aja masukkan NIS. Masukkan NIS siswa. Nah, warna head-nya kita bikin abu-abu atau agak transparan. Oke, seperti ini. Nah, kita bikin panjangnya 80%. Nah, daripada kita kan bikin tiga. Nah, 1, 2, 3. Dan daripada kita setting lagi, kita duplikat saja. Nah, di sini ini kita kasih nama-nama. Ada NIS, lalu ada nama. Masukkan nama. Nah, kita duplikat lagi. Sini masukkan alamat. Alamat siswa. Ya. Nah, lalu untuk jaraknya kita pakai spasi ya. Spasi. Space.
kita bikin spasinya itu 20%. 20 px, maaf. 20 px ya. Lalu kita duplikat, masukkan ke sini, kita duplikat lagi. Duplikat, duplikat. Lalu kita bikin buttonnya, button untuk kirim. Nah, kita bikin 80% juga sama kayak di atasnya ya. Ini kita tulis kirim, button kirim. Kita move front atau dikirim, kirim. Warnanya juga bisa kita ubah itu. Nah, sama seperti ini. Oke. Di sini. Nah, ini sudah selesai. Nah, nanti untuk kembali ke screen 1 kita bikin tombol lagi ya. Ini kita duplikat dulu. Nah, kita duplikat, buttonnya juga kita copy aja. Warnanya ini back. Back. Kita tulisi kembali. Warnanya kita ganti. Seperti ini. Oke. Nah, untuk menghubungkan ke database ini, ya, untuk menghubungkan ke database ini, kita memerlukan suatu tool di sini, ya. Yang pertama adalah notifikasi, notifier di sini namanya, notifier ya. Lalu untuk mempercantik dekorasi ini kita panggil dekorasi. Ya, dekorasi ini semacam seperti CSS ya, seperti ini. Lalu kita panggil lagi web untuk menghubungkan ke database kita. Sini ya. Nah. Oke, kalau sudah kita kembali ke screen 1. Oke, sekarang kita masuk ke blok ya. Ya, ke blok ya. Yaitu ada di blok sini. Ini lalu. Nah, ini kalau di dunia Android Studio kita coding Bapak Ibu. Tapi kalau di Modular sini kita main puzzle. Oke, ketika si user masuk ke screen 1, apa nih yang harus dilakukan? Ya. Ketika user masuk ke screen 1. Yang pertama adalah tombol ketika user ingin ngeklik button 1 ya. Button 1 itu adalah ini, create ini. Saya rename ya, button create gitu. Create ini ya. Oke. Ketika kita mengklik window ini ya, ketika button 1 ini diklik, maka kita diarahkan ke screen 2. Ya, jadi diarahkan atau open membuka ya, membuka ini ada open under screen. Nama screen-nya apa? Kalau nanti kamarnya ada duanya, ada screen-nya ada duanya, kita harus milih screen create ya. Open under screen, screen name, nama screen-nya adalah tag ini kita kasih kosong. Klik ya. Namanya harus sama, kalau huruf besar ya huruf besar semua, huruf besar kecil harus sama seperti ini Bapak. Kalau tidak dia tidak akan terbaca. Ya, harus sama seperti ini. Ini diarahkan ke sini harus sama namanya ini. Oke. Ini screen create. Ya. Nah, ada C-nya. Ya, screen create harus sama. Oke, jadi ketika diklik nanti akan masuk ke screen 2. Nah, sekarang kita masuk ke screen 2. Oke. Tadi kita sudah mengeksekusi ini. Nah, sekarang ketika kita masuk ke screen create, apa yang harus dilakukan gitu ya?
Nah, ada apa di screen grade ini? Ini adalah screen input istilahnya. Oke, kita masuk ke screen grade ini, ya, initialize di sini. Nah, kita percantik dulu, kita dekorasi dulu textbooknya ini. Nah, dengan cara adalah dengan dekorasi ini kita klik, ya, kita main ke set shape di sini. Kita masukkan, ya. Lalu komponennya apa? Komponennya adalah pakai text nis, ya. Ini di bawah sendiri ini, ya, kita klik, ya. Kita masukkan. Nah, sini ya, backgroundnya apa nantinya, ya. Jadi sama seperti ini Bapak Ibu. Nah, backgroundnya kita bikin putih aja. Kita bikin putih, kita duplikat. Untuk border, ya, bordernya kita bikin abu-abu. Oke. Isronnya kita bikin logiknya adalah false. Nah, kita duplikat saja. Ini untuk nama. Ini kan list nama, kita duplikat lagi. Dengan ini untuk alamat. Nah, setelah itu kita masuk ke any component, ya. Masuk ke bagian teks, ini box tag di sini. Oke, di any box tag, when any text fokus, ketika kita masuk menghadapi ke box ini, kita copy dulu, ya, duplikat dulu. Jadi kita hapus, ya, di sini. Warna bordernya ini supaya bisa berganti warna menjadi oranye, merah, biru, dan lain sebagainya. Kita masukkan dulu komponennya ini, ya. Get komponen di sini. Yang ini kita ganti warna, misal merah gitu ya. Ya, warna untuk ini Bapak Ibu, merah ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah fokus, setelah diisi, kita kembali, kita copy, warnanya kita ubah lagi menjadi warna semula itu abu-abu. Oke, jadi setelah itu kita main ke kirim, kita ke button kirim, ya, button kirim ini ya. Nah, setelah button ini diklik, apa yang akan terjadi, dan ketika ada isinya dan ketika kosong apa yang terjadi, ya. Kita main ke kontrol, ada if di sini. Nah, kita masukkan kosong, ya, is empty di sini, lalu text box nis. Text box nis di sini. Nah, text box nis di teks, ya, di sini. Lalu kita main set. Nah, di sini. Bila pesannya error, ya, kita ubah revisi menjadi error. Seperti ini Bapak Ibu, ya. Kalau tidak dimasukkan maka akan ada tulisan masukkan nis di sini, ya. Masukkan nis, kita tulisi. Di blok ini kalau tidak lengkap Bapak Ibu maka dia akan error di show warning di sini. Nah, kita akan ketahuan mana ini yang error. Oh, ini ada silangnya. Nah, kita masukkan maka dia akan hilang. Ini juga hilang. Kita masukkan nis. Masukkan nis siswa. Oke, lalu textbox-nya kita call dulu. Textbox-nya show error ini, ya, untuk menampilkan errornya ini, ya. Nah, setelah itu kita fokus ke box ini, yaitu request fokus. Oke. Nah, ini adalah nis, ya. Jadi seperti ini. Saya tulisi satu. Maka kalau saya simpan, maka yang kedua juga sama, ya. Jadi kita if-nya kita tambahkan dulu, if else-nya kita masukkan 2, ya. Lalu
Ini kita duplikat saja. Nah, kita ubah menjadi nama. Lalu setnya juga kita ubah menjadi nama, masukkan nama. Lalu filenya juga kita ubah menjadi nama. Ini juga kita ubah untuk fokusnya menjadi nama. Nah, sama untuk alamat juga kita mainkan sama, kita ubah alamat. Ini juga kita ubah alamat, masukkan alamat. Setelah itu sama juga ini untuk cal show error, pesan errornya kita ubah alamat, cal request focus, tetap di boxnya ini kita juga ubah alamat. Nah, setelah itu kita masukkan else ya di sini ya. Else, kalau sudah terisi semua, mau dibuat pesan seperti apakah itu ya? Kita main ke notifikasi ini, kita main ke show post dialog ya di sini ya. Di sini kita duplikat dulu salah satu ini pesannya. Dan jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita isi semua, ya, lalu di sini ketika disimpan, maka akan ada peringatan seperti ini. Apakah Anda ingin menyimpannya? Ya, ini ya. Apakah Anda ingin menyimpannya? Nah, title ini adalah informasi. Informasi, ini ya. Ya dan tidak. Ya. Tidak. Nah, logiknya seperti ini. Jadi, pesan ini adalah milik ini. Informasi ini milik ini. Dan ini milik ini. Kalau sudah kita kabelnya kita bikin parse. Oke, kita bikin parse. Nah, setelah itu ketika notify ya, kita di parsing dulu. Oke. Kita bikin if. Jadi nanti ketika diklik iya, maka dia akan memasukkan ke database. Nah, kita masuk ke if. Kita main ke get sama dengan ini ya. Post get choice. Jika diklik iya, apa yang akan terjadi jika diklik iya? Dengar ya Bapak Ibu ya, suaranya ya. Ini sambil saya rekod videonya, nanti saya sharekan juga supaya Bapak Ibu juga paham semuanya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan set web URL-nya. Kita masuk ke web sini ya, URL-nya. Nah, kita masukkan sini. Nah, ngambilnya untuk menghubungkan ke database ini gimana? Ya, ngambilnya caranya kita masukkan ke variabel. Di variabel kita masuk pilih ini hasil global. Kita namakan URL. Terserah mau dinamakan apa ya. Supaya singkat aja kita namakan URL ya di sini. Kita pilih tag kosong ya. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ini Bapak Ibu. Hasil dari eksekusi kita. Untuk Bapak Ibu yang baru gabung ya. Ini tadi kita publikasi, kita deploy, lalu hasilnya adalah kita mendapatkan script ini. Ya, kita masukkan ke sini, kita paste di sini. Nah, lalu untuk web ini kita ambil dari sini, yaitu get
global URL. Nah, lalu kita masukkan ke metode ya, ke metode webnya. Di sini kita pakai metode post di sini teks ini ya. Ini, nah di sini sangat banyak, kita passing dulu. Kita masuk ke teks join. Saya duplikat dulu di sini. Di sini kita pakai nama dan fun fungsi ya. Yang fun sama dengan create. Buat create. Oke. Nah, lalu kita duplikat ini dulu, kita masukkan ke sini. Lalu kita pakai dan NISN ya. Nis sama dengan yaitu text box. Nah, text box plus tag. Ambil dari sini aja gak apa-apa ini ya. Kita duplikat. Nah, di sini. Oke, ini kita tambahi 1, 2. Lalu ini kita duplikat, kita masukkan ke sini. Ini tadi kan ada nis, sekarang ada nama ya. Ada nama, sini kita ubah menjadi nama. Oke. Kita duplikat lagi, kita masukkan di sini. Setelah nama ada alamat. Alamat. Sini kita ubah alamat. Nah, setelah itu when kita masuk ke web ya. When go text di sini kita masukkan kita memanggil soalan ya. Memanggil soalan ini Bapak Ibu. Misal kalau kita klik ya maka akan ada notifikasi ID sudah ada. Berarti ID sudah ada. Nah, kalau belum ada, dia akan ada tulisan berhasil input seperti ini. Nah, ID sudah ada di reset ya. Kalau datanya ada, berarti dia akan memanggil ID sudah. Tapi kalau belum ada, maka dia akan input jadi berhasil di sini. Ini Bapak Ibu ngambilnya di sini, passing di sini ya. Oke, kita ambil how to prepare show alternative di sini mana ya? Oh ini show alternative. Nah, kita ambil get kontennya, yaitu ambil dari konten script ini ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita tinggal ke initial global ini. Oke, kita masukkan teks ini join. Kita ambil duplikat aja. Kita kasih sama dengan ID ya. Kita join tambah nah, ID ini adalah ID dari Speed ini Bapak Ibu. Ini ya. Ini ID-nya. Nah, ini. Ya, kita copy. Kita masukkan di sini. Lalu kita bikin lagi sama dengan tandanya SH. Maaf dan ya. SH sama dengan kita tambahkan lagi. SH ini adalah nama sheet-nya. Nama sheet-nya adalah siswa. Ya. Nama sheet-nya adalah siswa. Jadi kita harus sama. Nah, sekarang tombol kembali ya. Tombol back. Jadi ketika diklik dia akan kembali ke screen 1. Oke. Nah, ini sudah selesai, kita save. Sekarang kita publikasi ke Android-nya. Oke.
Ini saya scan. Tunggu sampai 100% ya. Nah, dengan database Spreadsheet ini Bapak Ibu, kita bisa bikin berbagai macam aplikasi, ya, berbagai macam aplikasi yang nantinya ini masih dasar group, yaitu mengikut data, bisa buat untuk PPDB, nantinya juga bisa untuk membuat absensi berbagi GPS 50 meter dari sekolah, lokasi sekolah, dan tidak usah takut di fake ya, maksudnya fake GPS itu ya. Ya sudah kemarin sudah saya uji coba untuk mengunci lokasi. Jadi ketika saya menggunakan aplikasi fake GPS, dia nggak akan ada tombol untuk kirim, itu nggak bisa. Dan ada login siswa, login guru, gitu ya. Oke, ini saya scan dulu. Saya install. Saya itu buka, install. Nah, ketika diklik maka akan muncul ke sini. Oke, kita masukkan. Nah, ya. Kita masukkan satu. Wijaya Surabaya. Kita kirim, ya, maka akan muncul di sini. Nah, saya kirim lagi, misal mau saya kirim lagi Bapak Ibu dengan data yang sama, maka akan muncul notifikasi ID sudah ada. Sama aja ini. Tapi kalau ID-nya saya ubah, misal saya kirim, ya, maka akan muncul. Nah, gimana Bapak Ibu? Nah, ini masih materi group. Oke, di ketemuan berikutnya ini masih grid ya Bapak Ibu ya, subgrid. Nantinya kita akan bikin yang namanya read atau membaca data yang ada di sini. Ya, melihat ya. Oke, sudah jam 2. Ini Google Meet-nya sudah tersetting jam 2. Nah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan atau lewat grup juga bisa. Monggo, silakan Pak Sal.